Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Satria Siahaan, NIM 2019-02-864, dosen pembimbing Ridwan Marbun. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan pembahasan eskatologi atau akhir zaman. Eskatologi berasal dari bahasa Yunani, eskatos yang berarti akhir zaman dan logia berarti ilmu, pengetahuan. Jadi eskatologi adalah pengetahuan akhir zaman. Jadi eskatologi adalah ilmu teologi yang berbicara tentang hal-hal akhir atau hal-hal pamungkas atau yang menyangkut realitas akhirat seperti akhir kehidupan, seperti kematian, kebangkitan dan pengadilan terakhir, serta kiamat sebagai akhir dunia. Peristiwa sebelum Kristus datang kedua kalinya. Umat Allah pada zaman ini bersifat umat zaman akhir, karena mereka telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan anak Allah, yaitu Kristus. Kolose 1 ayat 13. Perlawanan iblis yang sepanjang masa terhadap kerajaan Allah akan memuncak dengan tampilnya suatu sosok yang disebut Sang Pembinasa. Mat 24 ayat 15. Daniel 11 ayat 31, 12 ayat 11. Ia akan diilhami dan diberi kuasa oleh iblis untuk melakukan tanda-tanda yang menakjubkan. 2 Tesalonika 2 ayat 9, Wahyu 13 ayat 3, untuk memikat hati manusia. Kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Hari Tuhan akan mengakhiri pemerintahan antikristus yang singkat itu. 2 Tesalonika 2 ayat 2, dalam perjanjian baru hari Tuhan merupakan ungkapan yang bersifat meraup pengertian semua peristiwa yang menyertai penggenapan purna, dan ungkapan ini mempunyai berbagai bentuk. Hari Tuhan, Kisah Para Rasul 2 ayat 20. Kedatangan Kristus kelak dapat juga disebut kedatangannya sekali lagi. Ibrani 9 ayat 28, dan digambarkan dalam perjanjian baru dengan berbagai kata penting, parusia, kehadiran atau ketibaan. 1 Korintus 14 ayat 27, 2 Korintus 7 ayat 7. Jadi kedatangannya yang kedua kali kelak tidak dapat dipisahkan dari kenaikannya ke sorga dan kedudukannya di sebelah Allah Bapa, dan akan menyingkapkan kepada dunia ini dengan epifaneia atau penampakan, yang berarti kedatangannya kelihatan. 2 Tesalonika 2 ayat 8, 1 Timotius 6 ayat 14, 2 Timotius 4 ayat 18, Titus 2 ayat 13. Kebangkitan. Pada kedatangan Kristus kelak, akan terjadi kebangkitan mereka yang mati dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Kebangkitannya adalah buah sulung atau permulaan dari tuaian pada akhir zaman. 1 Korintus 15 ayat 23. Sifat tubuh sorgawi atau rohaniah yang diberikan kepada mereka yang dibangkitkan benar-benar suatu tubuh yang merupakan kelanjutan tubuh duniawi, hanya bukan terdiri dari daging dan darah. Paulus melukiskan tubuh rohaniah itu sebagai tubuh yang tidak dapat binasa, mulia dan kuat. 1 Korintus 15 ayat 35-58. Hari penghakiman. Manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja. Ibrani 9 ayat 27. Menurut Alkitab, Allah adalah penguasa manusia, pemberi hukum dan hakim terakhir. Ibrani 12 ayat 23. Kepedulian Alkitab ialah kenyataan penghakiman, bukan jadwal penghakiman itu. Jadi tidak mungkin dijabarkan sederet penghakiman yang berbeda dan terpisah.
Penghakiman berlaku bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus maupun mereka yang tidak percaya. Bagi yang percaya, Yesus Kristus akan tampil sebagai pembela mereka, dan bagi yang tidak percaya, penghakiman itu menjadi saat yang berat karena mereka tanpa pembela sebab iblis telah terusir dari surga. Kerajaan maut. Bagian akhir tujuan perjalanan orang tebusan ialah bumi baru, dan perjalanan akhir orang fasik ialah Gehenna atau neraka. Istilah dari kata Ibrani Gehinom artinya lembah bin Hinom yang letaknya di luar Yerusalem, tempat pengorbanan anak-anak dalam api kepada Moloch. 2 Tawarikh 28 ayat 3, 33 ayat 6. Bahwa ini merupakan bahasa kiasan terbukti bahwa maut dan kerajaan maut dilempar ke dalam api. Inilah kematian yang kedua. Wahyu 20 ayat 14. Inilah tempat api yang tidak terpadamkan. Markus 9 ayat 45 atau api kekal. Matius 18 ayat 8. Sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.